Nah, kalau kita lihat di sini, ini hampir ya menyinggung sedikit ya tentang APBN ya. Nah, kita langsung aja masuk ke atas nanti membahas terlalu ini ya. Nah, APBN, nah anggaran pendapatan belanja. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, jadi APBN berimbang dan dinamis. Nah, di sini ini dikenal pada Kabinet Orde Baru ya pertama kali pada Presiden Soekarno ya. Jadi dia membuat APBN itu berimbang dan dinamis dengan menggantikan anggaran moneter. Nah, jadi pada APBN ya di mana di sini katanya anggaran kredit dan adanya anggaran devisa. Nah, APBN yang berimbang dan dinamis di sini tujuannya adalah tujuannya menertibkan keuangan negara ya, serta mencari dana untuk biaya pembangunan ya, pembangunan. Jadi pada masa tahun 1966, nah di sini katanya adanya terjadi hiperinflasi yang mencapai 650%. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu adalah terjadinya defisit APBN yang sangat luar biasa sehingga di sini pemerintah pada masa Orde Baru melakukan kebijakan dengan melakukan percetakan uang. Nah, jadi dengan kejadian ini maka muncullah yang namanya diharapkan dengan adanya APBN berimbang, yang dimana dia tujuannya adalah menghilangkan defisit anggaran. Nah, kebutuhan dari APBN ini yang semakin meningkat, ya kalau kita lihat ya sampai sekarang seperti itu juga ya Bapak Ibu ya, meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan. Nah, jadi dana yang diperlukan juga akan meningkat. Tapi pemerintah di sini tidak boleh lagi membiayai pembangunannya dengan jalan mencetak uang. Nah, jadi pada masa Soeharto lah dilakukannya pencetakan uang. Nah, kalau kita bilang kemarin, nah kalau pemerintah istilahnya tidak ada lagi dana, nah kenapa harus pinjam ke luar negeri? Cetak aja duit banyak-banyak. Nah, jadi itu masa berlakunya zaman Soeharto. Nah, jadi mungkin ada kebijakan yang membuat akhirnya tidak sembarangan suatu negara itu istilahnya dalam mencetak uang, karena ini takutnya terjadi kalau kita bilang di makronya itu adalah money supply ya, jumlah uang yang beredar terlalu banyak itu menyebabkan nilai uang itu tidak ada artinya gitu, jadi istilah nilai uang itu rendah seperti itu. Nah, jadi alternatif mereka harus mencari, ini aktif mencari sumber dana dari luar dengan cara ya adalah hibah dan pinjaman luar negeri. Nah, disinilah munculnya terjadinya pembiayaan yaitu dengan pinjaman ke luar negeri. Baik, kita lanjut. APBN yang berimbang dan dinamis di sini dia menertibkan defisit ya. Namun di sisi lain juga dia akan menimbulkan defisit. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, defisit anggaran yang di sini adalah di mana ekonomi itu merupakan selisih antara penerimaan di luar dari pinjaman dengan total pengeluaran. Nah, jadi anggaran pemerintah di Indonesia, defisit anggaran itu terlihat sebagai selisih antara dana pembangunan dengan pengeluaran pembangunan. Jadi dana pembangunan, nah itu sendiri adalah merupakan jumlah tabungan pemerintah, kalau kita bilang. Nah, kalau di sini kalau kita dalam cita akuntansinya di sini adalah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, yang merupakan di sini akan dikurangi dengan penerimaan dalam negeri ya dengan pengeluaran rutin dan juga dengan penerimaan pembangunan. Nah, dalam konsep di sini bahwa defisit anggaran di Indonesia itu dibiayai dengan penerimaan pembangunan. Jadi defisit itu tidak dibiayai secara inflator atau melalui percetakan uang, tetapi harus melakukan pinjaman atau uang ke luar negeri yang dilakukan secara intra yang namanya adalah budgeter. Jadi APBN yang berimbang dan dinamis di sini dia mendefinisinya tidak sesuai dengan public finance ya ataupun mengenai dengan adanya balance budget. Jadi kalau sebenarnya balance budget itu adalah bahwa pemerintah Indonesia memiliki pendapatan itu sama besarnya dengan pengeluaran. Jadi kalau dalam arti kata itu pendapatan yang benar-benar yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia, bukan bahasanya
sebenarnya kalau kita bilang dengan pinjaman itu kan namanya ada pembiayaan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat komponen dalam laporan realisasi anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini adalah untuk pembiayaan terbagi lagi, pembiayaan pendapatan dan pembiayaan itu adalah belanja. Nah, kenapa saya bilang pembiayaan pendapatan? Nah, itu adalah di mana negara ataupun bahasanya adalah pinjaman ke luar negeri. Nah, itu pembiayaan pendapatan. Sedangkan pembiayaan belanja itu adalah, nah, untuk biaya itu tadi ya, pengeluaran yang diperoleh dari dananya dari itu tadi pinjaman ataupun hibah seperti itu. Nah, jadi balance budget di sini konsepnya adalah anggaran yang tidak selamanya harus tanpa defisit dengan menjadikan utang luar negeri ya sebagai penerima negara ya untuk membiayai defisit pembangunan dan dimasukkan sebagai mata anggaran intra-budgeter. Nah, jadi istilahnya kalau ternyata pendapatan yang diperoleh dari pinjaman itu namanya di sini istilahnya adalah anggaran yang disebut dengan intra-budgeter. Gitu. Nah, memang sampai sekarang kita itu selalu memang anggarannya itu berimbang, tapi sebenarnya memang defisit. Untuk menutupi defisit itu bahwa negara melakukan adanya pembiayaan pendapatan itu dengan pinjaman di luar negeri. Nah, akibat dari adanya utang luar negeri tadi yang membuat anggaran intra-budget itu menyebabkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh si DPR. Nah, jadi memang dari dulu ya terjadinya utang, ya kan, sampai dengan sekarang itu memang harus ada rapat atau izin ya dari istilahnya bagian Dewan dari Perwakilan Rakyat. Nah, dan juga harus diketahui oleh sama MPR itu tadi ya. Jadi istilahnya memang tidak sembarangan ya negara melakukan pinjaman luar negeri. Jadi istilahnya ada persetujuan dari DPR dan MPR. Nah, jadi kalau kita bilang sebenarnya kalau menurut aturan yang disalahkan sebenarnya minjam uang itu bukan presidennya aja. Nah, berarti orang yang terlibat dalam persetujuan diizinkannya negara itu melakukan pinjaman ke luar negeri. Salah satunya yaitu tadi. Nah, yang biasanya kita selama ini pinjamnya sama PBB ya, negara Amerika ya. Nah, sekarang kita dengan cerita ya sampai sekarang itu dengan negara Cina. Nah, jadi memang perbedaannya bahwa negara Cina itu mata uangnya kecil, istilahnya tidak terlalu tinggi dibanding dengan dolar ya, karena kalau dolar sampai sekarang kita hanya membayar utang bunga pokoknya saja, bukan pinjaman pokoknya ya, karena tengah rendahnya nilai mata uang rupiah ya sampai sekarang karena naiknya nilai mata uang dolar itu tadi. Nah, APBN yang berimbang dan dinamis di sini ya hanya sekedar untuk suatu kebijakan dalam penyusunan APBN anggaran. Nah, melainkan merupakan sistem dari APBN yang tertib dan tertuju pada sasaran, yaitu pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dengan suatu sistem pengolahan secara terpusat atau single management. Nah, kalau kita lihat di sini anggaran berimbang, ya di sini ada penerimaan dan kemudian pengeluaran ini masa waktu zaman Orde Baru. Ya, sekarang kita memang menggunakan masih ya tetap anggaran berimbang. Ya, kita memang menggunakan adanya pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi menurut dari ICW ya bahwa struktur dari APBN dari sisi penerimaan itu ya terdiri dari adanya pendapatan dalam negeri itu pajak dan dari sisi pengeluaran di sini adanya belanja rutin yaitu belanja modal. Nah, jadi APBN berimbang di sini adalah pendapatan pajak sama dengan belanja rutin ditambah belanja modal. Nah,
Oke, kalau kita bilang pusat, pemerintah pusat, dia untuk membiayai defisitnya itu tadi bahwa dengan adanya pembiayaan pendapatan. Nah, itu ada pinjaman luar negeri. Nah, kalau untuk kabupaten dan kota bagaimana Bapak Ibu? Nah, kabupaten dan kota, nah itu bisa terjadi antar provinsi atau antar kabupaten melakukan pinjaman atau dengan pusat. Jadi istilahnya provinsi atau antar kabupaten dan kota itu tidak bisa sembarangan untuk melakukan pinjaman ke istilahnya keluar dari yang sudah ditentukan. Ya, jadi istilahnya ke perusahaan yang ini nggak boleh sembarangan. Jadi istilahnya harus ada izin, ya tidak sama pemerintah pusat untuk peminjaman biaya itu tadi. Tapi kalau misalnya di antar kabupaten, pemerintah kota dan kabupaten atau pemerintah pusat ataupun namanya adalah pemerintah provinsi, nah itu dibolehkan gitu. Ini dia struktur dari APBN ya. Kan? Oke, ini kalau kita terlalu ngitung ke ininya ya, ke berapa beda? Ke makronya ya, ini terlalu ke makro. Baik, kita lanjut aja, kita bahas ini jurnal ya. Bentar, saya lupa ini. Udah pernah, nggak laris kok. Banyak ya orang punya mobil ya. Mana mau mak, kampungnya semua udah punya kendaraan. Baik, kita lanjut aja dengan pembahasan jurnal. Nah, di sini ya hasil penelitian dari Ali Tariji, Biswan dan Delvian Panji Pancokusumo ya, di mana topiknya adalah penajaman peran penganggaran sektor publik sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Nah, ini dari langsung Direktorat Jenderal Pembendaraan ya, orang Kementerian Keuangan. Oke, kita akan bahas apa sih problemanya ya. Tapi sebelum ini abstraknya di sini adalah dia ingin mengetahui bagaimana sih proses penganggaran penerimaan negara bukan pajak di Kepulauan Riau Polres ya, apa sih? Kemudian di sini dia menggunakan jenis pendekatan komparatif ya. Oke, kita nggak ini. Nah, di sini dia menemukan ternyata ada 96% PNBP itu berasal dari pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Polres. Tapi secara umum objek penelitian di sini adalah dia hanya melihat bagaimana proses penganggarannya saja. Nah, tapi dalam perencanaan mata anggaran dalam penerimaan PNBP itu tadi, penerimaan negara bukan pajak, maka dia di sini lakukan lebih cermat tentang realisasi target PNBP mencapai 2000% ya, bahwa akun pendapatan mengingat banyaknya akun pendapatan tidak dianggarkan. Nah, jadi dia menyarankan bahwa objek dalam membuat perencanaan anggaran itu lebih rinci tiap mata anggaran dan penerimaan negara bukan pajak ya, sehingga capaian dalam setiap item lebih realitas dan memungkinkan penggunaan dana dari PNBM tadi ya untuk meningkatkan layanan sesuai kegunaan anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian. Nah, kalau kita lihat di sini jurnal di tahun 2021. Nah, ini baru ya kita bilang sampai dengan sekarang itu Juni, berarti 2 tahun. Ya masih topiknya masih baru lah ya, masih hangat ya, belum ini. Nah, jadi di sini dia mengatakan pembangunan segala bidang. Jadi penerimaan negara itu dari aspek bukan pajak itu penting diberdayakan selain dari aspek pajak saja. Jadi selama ini mungkin pemerintah hanya berfokus dalam penerimaan
pajak. Jadi kan kalau pendapatan negara itu terbagi dua, penerimaan pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 97 bahwa penerimaan negara itu bukan pajak, mengelompokkan PNBP ini menjadi 4 kelompok yang menurut filosofinya. Pengolahannya itu ada penerimaan fungsional, penerimaan umum, penerimaan badan layanan umum, dan penerimaan bendahara umum negara. Nah, kelompok dari PNBP ini dia termasuk dalam penerimaan fungsional, di mana bahwa pendapatan itu berasal dari aktivitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan penunjang perekonomian oleh satuan kerja ya pemerintah kepada masyarakat berdasarkan fungsinya. Nah, sehingga di sini tugas dalam Polri di sini adalah melayani dan mengayomi masyarakat termasuk kementerian ataupun lembaga yang memiliki jenis PNBP di antara pendapatan dari layanan penerimaan surat izin mengemudi SIM. Nah, penerbitan surat tanda kendaraan bermotor STNK dan pengamanan objek. Nah, Polri juga dan jajarannya juga harus merencanakan PNBP ini ya, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi dia merupakan studi kasus di Polres Spesi ini kita nggak tahu di mana disembunyikannya ya. Nah, jadi menuju fakta unik dan menarik. Jadi studi pendahuluan atas anggaran PNBP Polres Spesi yang menunjukkan bahwa realisasi PNBP itu hingga ya memperoleh 2000%. Nah, jadi dalam di sini dia mendorong agar target PNBP itu disusun secara lintas dan optimal berdasarkan jenis dan tarif PNBP. Nah, jadi akun pendapatan itu sesuai dengan badan akun standarnya. Jadi perkiraan jumlah berapa sih volume dalam perhitungan masing-masing jenis dari PNBP-nya tadi. Nah, jadi di sini dalam merencanakan PNBP ini setidaknya ya ini melakukan penyusunan dulu target satuan kerja. Ya, ini berhubungan dengan anggaran untuk pendapatan. Ya, di sini bahasnya anggaran untuk pendapatan. Nah, jadi dengan capaian bahwa PNBP ini mendekati ya hampir 2000% ya menginvestasikan permasalahan dalam perencanaan anggaran. Nah, jadi tujuannya di sini adalah itu tadi ya bahwa penganggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, dia melakukan teori yang digunakannya ya telah literaturnya sini dia menggunakan dari awal komponen itu adalah perencanaan. Kenapa? Perencanaan di sini adalah anggaran yang merupakan rencana keuangan masa depan dari entitas yang menginvestasikan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi anggaran itu rencana yang buat secara tertulis oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu di mana dia menyatakan dalam bentuk kuantitatif, jadi dalam bentuk angka jumlah dia yang akan dilaksanakan itu menurut dari penjelasan dari Sinafarin. Nah, anggaran juga dibuat dalam satuan moneter ya negara dan juga anggaran merupakan perencanaan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan untuk periode mendatang. Ini teori yang digunakannya. Nah, jadi menurut si Hansen dan Mowen bahwa anggaran itu yang memiliki beberapa manfaat, di mana anggaran itu memaksa manajer untuk melakukan perencanaan dengan melihat peristiwa masa lampau secara menyeluruh dan melakukan antisipasi masalah serta menyusun kebijakan demi keberlangsungan hidup dari entitas. Berarti di sini dari masing-masing kementerian dan lembagaan. Nah, jadi itu sifat dari anggaran. Nah, jadi dalam penganggaran itu diatur dengan adanya peraturan dari Menteri Keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya peraturan dari Menteri Keuangan PMK nomor 208 garing PMK 00/2019 bahwa penyusunan dan perencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, jadi rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga itu merupakan dokumen rencana keuangan tahunan masing-masing kementerian atau lembaga. Kemudian dia menyusunnya berdasarkan dari bagian anggaran kementerian dan lembaga.
Nah, jadi rencana kerja dan anggaran ini dalam level satuan kerja. Nah, di sini disebut adalah rencana kerja anggaran satuan kerja, di mana adanya rencana kerja, rincian belanja, target pendapatan, serta perakiraan maju rencana belanja dan target pendapatan satuan kerjanya. Nah, dia menggunakan sistem penganggaran terpadu. Ya, jadi dalam menyusun anggaran, rencana kerja anggaran di sini dia menggunakan sistem penganggaran terpadu. Kemudian ada penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Nah, di sini kenapa dia mengalokasikan secara jelas bahwa PBK ini menunjukkan keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kerjanya. Nah, ini yang sudah diatur dari Menteri Keuangan 2019. Nah, kemudian alasannya lagi bahwa pendekatan tersebut ya karena dia menggunakan 3 tadi pendekatan itu berbeda dengan pendekatan penganggaran tradisional. Ini yang sudah pernah kita bahas ya, jenis dari pendekatan penganggaran itu line item budgeting. Karena line item budgeting di sini berdasarkan fungsi organisasi dan orientasi pada input organisasi. Nah, umumnya dia menambah anggaran secara bertahap. Nah, indikator keberhasilannya itu diukur dari kemampuan penyerapan anggaran semata. Nah, sehingga anggaran ini kurang akuntabel. Nah, makanya dia menggunakan anggaran berbasis kinerja dan anggaran terpadu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, itu alasan dia menggunakan pendekatan anggaran tadi. Oke, kita lanjut sini. Nah, PNBP ini juga merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat secara langsung ya, ataupun secara tidak langsung. Atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Oke, bentar ya, izin. Makan bada aja lah. Oke, baik, kita lanjut ya. Ibu, kita lanjut. Kemudian, maaf ya, saya ini saya lupa nanti kita bukti. Oke, ini kita udah mau. Nanti kalau waktunya habis kita masuk ke Google Meet ya, mudah-mudahan ini. Nah, jadi pihak yang melakukan penatausahaan dari PNBP ini adalah satuan kerja atau instansi vertikal dari pemerintah pusat. Nah, jadi yang berada di daerah dengan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi penyetoran PNBP ini bukan hanya dari perorangan saja ataupun badan dari luar satuan kerja penatausahaan PNBP saja, tapi juga dia satuan kerja. Di sini adanya penyetoran sekaligus penatausahaan PNB yang dilakukan oleh diatur dari Peraturan Presiden 2018. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008, nah PNBP di sini ya pada prinsipnya memiliki 2 fungsi. Jadi fungsi penganggaran dan fungsi pengaturan. Nah, dalam fungsi penganggaran, PNB ini merupakan pilar pendapatan negara, ya seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menunjang APBN. Sedangkan pilar pengaturan, nah di sini dia memegang peran penting
dan strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan keuangan negara, termasuk salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini dia menggunakan metode secara kualitatif. Ya, oke, ini metode ininya yang kita ini. Ini di sini dia adalah sumbernya, dia menggunakan di sini akan mencara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses dalam penelitiannya, ya, hasil penelitiannya, bahwa katanya organisasi swasta maupun publik menjalankan operasi ya berpedoman pada prinsip keuangan. Nah, jadi organisasi baik dia swasta maupun pemerintah publik, dia menyusun adanya anggaran pendapatan dan belanja dalam jangka panjang, di mana dia masuk dalam rencana strategi. Jadi dia merincikan rencana strategi itu dalam anggaran pendapatan dan belanjanya ya dalam jangka pendek. Jadi memang sebelum masuk ke jangka panjangnya dibuat dulu untuk jangka pendeknya. Karena kalau jangka panjang itu akan berubah, melihat dari bagaimana realisasi dan implementasi dari pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Karena itu akan terjadi perubahan ya, karena dia melakukan evaluasi terkait dengan pencapaian target dari anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi di sini, jadi Polres juga memiliki fungsi dan mendasar setiap perbuatannya. Jadi dia fungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat, jadi penanganan laporan, pengaduan, intelijen, penyidikan, dan yang lainnya. Nah, ini masuk dalam di sini ya, dalam DIPA. Ya, kemarin tuh DIPA ya, daftar isian pengguna anggaran dari masing-masing untuk Polres yang ada di kabupaten dan kota. Nah, apa sih perencanaan dan penganggaran yang mungkin yang berlaku? Nah, sini kita lihat dalam proses perencanaan penganggaran PNBP-nya. Nah, ini diatur dalam Kementerian Keuangan ya, bahwa penyusunan rencana penerimaan bukan pajak untuk Kementerian Keuangan. Nah, di sini mengoptimalkan PNBP ini menunjang pembangunan nasional. Jadi PNBP ini sebagai salah satu penerimaan negara yang dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi dia melihat di sini dalam membuat anggaran, dia akan melihat jenis dan tarif atas jenis dari PNBP tadi. Nah, jadi diatur dalam peraturan nomor 50 tahun 2010 ya tentang jenis dan tarif dalam penerimaan PNBP. Jadi nanti dalam membuat anggaran tadi untuk anggaran pendapatan akan melihat jenis dari PNBP-nya itu apa saja, nah kemudian tarifnya apa saja. Nah mungkin dari di situ akhirnya dianggarkan berapa sih sebenarnya wajib pajaknya. Ya. Nah kalau kita lihat di sini, nah dia melihat bahwa pada akhir tahun 2018 ya, bahwa Direktur Jenderal Pembenaran memulai keputusan ya dan tentang kodifikasi segmen akun pada bagian akun standar, mengubah kodifikasi segmen pada akun standar seluruh kementerian atau lembaga yang sebelumnya berlaku. Nah, jadi satu perubahan di sini ada ya kode mata anggaran penerimaan yang berawalan 423 menjadi 425. Ya, jadi beberapa mengubah nama dan dirombak kembali serta pindahan menjadi penerimaan untuk kementerian atau lembaga ya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, jadi pungutan PMB ini dibayar oleh orang pribadi mau ataupun badan. Ya, dia secara langsung maupun tidak langsung ya atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh oleh negara. Oke.
Nah, kalau kita bisa menyimpulkan ya waktu di sini. Nah, ini kode dari masing-masing sudah ditertibkannya ya. Jenis penerimaan negara bukan pajak ya. Untuk SIM ini kodenya, kemudian STNK, kemudian STCK, BPKP, kemudian ada tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian ada melalui simulator ya, yang mungkin melakukan uji mengemudi. Nah, kemudian ada penerbitan surat izin senjata api, surat mutasi kendaraan keluar daerah, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan laporan diri, ya, kartu sidik jari, dan pelanggaran lalu lintas, denda pelanggaran lalu lintas. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau memang ternyata pemerintah pusat sudah menertibkan tentang masing-masing jenis dari pendapatan ini, berarti kita nggak rancu lagi kalau memang mungkin dalam pengimplementasian di lapangan nanti. Jadi kalau misalnya melanggar lalu lintas, nah otomatis ya setidaknya aparatur tidak berani lagi untuk mengutipnya secara di jalan. Berarti otomatis dia akan membayarnya secara online kan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak kena denda, kena tilang, silakan Bapak bayar dendanya. Nah, ini nomor rekeningnya. Kalau sudah dibayar, maka silakan Bapak datang ke pos sekian. Nah, gitu. Saya tidak tahu ya kalau untuk di Sumatera Utara itu apakah berjalan seperti itu. Tapi kalau di Jawa Barat, di Bogor, ini pernah kejadian ya untuk suami saya. Nah, seperti itu. Jadi melanggar lalu lintas. Jadi makanya dikasih nomor rekening untuk membayar denda tadi dan silakan datang besok dengan bukti pembayaran itu tadi, maka dikembalikan surat izin mengemudinya, SIM-nya, seperti itu. Nah, terkadang memang kita bilang aparaturnya sudah menjalankannya, tapi kadang masyarakatnya yang susah untuk menertibkan. Ada yang memang mengikuti, ada sama sekali udahlah ribet ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bilang siapakah sebenarnya yang salah dalam untuk mencapai target pendapatan negara tadi? Nah, masyarakatnya atau aparaturnya? Nah, jadi kedua-duanya harus sama-sama sinkron dalam menjalankan tugas yang kebijakan yang sudah dibuat seperti itu. Nah, ini anggaran pendapatan Polres ya, contohnya ini 2017-2018. Nah, ini anggarannya. Nah, dia mengalami penurunan 0%. Nah, di sini dia mengalami kenaikan 7,6%. Ini last minute ini. Di pengeluaran B-nya ya, jadi dia sudah menggunakan secara elektronik ya SIM-nya. Silakan dibaca ini jurnalnya. Nah, jadi bahwa implementasi penerapan line item budgeting, nah katanya adalah anggaran menjadi terlalu global. Jadi dan pengerjaan kinerja tiap item kurang terlihat jelas, tapi di sini pendapatan yang belum diestimasi sebelumnya akan muncul pada LRA dengan nilai 0. Jadi faktor eksternal yang didapat dalam menggunakan jenis pendekatan line